الحمد لله الذي أنزل الفرقان للعالمين بشيرا ونذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita membasahi lisan kita dengan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita sampai saat ini masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apapun, sehingga kita dapat hadir di masjid ini dalam rangkaian kita melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, qudwah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan insyaallah dihadir di masjid ini jadikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhir zaman. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khatib pada siang hari ini berwasiat khusus kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti kata takwa yang sebenar-benarnya menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sekuat tenaga kita menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal takwa inilah kita akan mendapatkan keselamatan hidup kita di dunia dan lebih-lebih keselamatan hidup kita kelak di akhirat. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang badui dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ya Rasulullah, di negeri kami saat ini sedang dilanda kekeringan. Tolong ya Rasulullah, kapankah turunnya hujan di negeri kami tersebut? Pertanyaan kedua, ya Rasulullah, saat ini istri saya sedang hamil. Tatkala nanti istri saya melahirkan anak, yang dilahirkan adalah laki-laki atau perempuan ya Rasulullah? Kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ketiga, ya Rasulullah, saya pasti tahu di mana saya dilahirkan, dan saya tidak tahu kapan saya dimatikan dan di mana saya akan dimatikan. Mendengar pertanyaan dari seorang badui tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Sudah lumrah kita ketahui bersama bahwasanya tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan suatu pertanyaan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak segera menjawab. Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Hadirin jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Selang beberapa saat maka turunlah untuk menjawab pertanyaan dari seorang badui tersebut, yakni terdapat di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 34 ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim.
Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wa yunazzilul ghaib, dan tentang turunnya hujan juga Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan juga tentang pengetahuan yang ada di dalam rahim sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jugalah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan sekali-kali kamu tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan juga sama sekali kau tidak akan tahu di mana, di bumi mana kamu akan dimatikan. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pelajaran ibrah buat kita bersama. Bahwasanya ada 5 kunci keghaiban yang Allah berikan kepada kita, yang kita sebagai manusia tidak akan mengetahui barang sedikit pun. Termasuk malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kunci keghaiban yang pertama, innallaha 'indahu 'ilmu sa'ah, sesungguhnya pengetahuan dari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya betul akan terjadi hari kiamat, tapi manusia tidak akan pernah mengetahuinya. Suatu ketika Rasulullah SAW didatang oleh seseorang itu sesungguhnya adalah malaikat Jibril alaihissalam, dan bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah SAW menjawab, "Hanya Allah yang mengetahuinya." Ditanya lagi oleh Jibril alaihissalam, "Wahai Muhammad, apa ciri-ciri tanda hari kiamat?" Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah SAW bisa menjawab, "Kalau tanda-tandanya, insya Allah saya akan menjawabnya." Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 63. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Tatkala kamu wahai Muhammad ditanya tentang hari kiamat, qul innama 'ilmuha 'indallah. Katakan, sesungguhnya hari kiamat itu hanya Allah yang mengetahuinya. Wa innama la'alla as-sa'atu tadri la'alla as-sa'ata takunu qariba. Wahai Muhammad, boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Hadirin, mari kita inspeksi diri kita bahwa memang betul hari kiamat yang sudah dekat di antara kita. Tanda-tanda yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala sudah nampak jelas di mata kita. Tinggal kita bagaimana mempersiapkan diri. Bahwasanya menuju tentang hari kiamat itu, bahwasanya kita akan dimatikan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari persiapkan. Kita meminta jangan sampai terjadi hari kiamat. Kita masih hidup. Kita diguncang gempa saja kita sudah tidak mau. Kita memanggil-manggil nama Allah, 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 Allah. Itu gempa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bencana yang lain juga begitu. Kalau bisa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci keghaiban yang kedua, wa yunazzilul ghaib, dan tentang turunnya hujan Allah pun yang akan mengetahui, yang menurunkan hujan. Boleh jadi kita berasumsi bahwasanya betul akan turunnya hujan, tapi ini perkiraan kita sebagai manusia biasa lumrah. Perkiraan manusia, perencanaan manusia, mendung akan turunnya hujan, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan menurunkan. Bahkan hari ini, beberapa hari yang kemarin hujan begitu lebatnya, banjir di mana-mana, bahkan ada rumah yang roboh di kala hujan. Lalu kita berpikir bahwasanya hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa bisa menyebabkan banjir? Ini pertanyaan kita. Ini salah siapa?
makhluknya yang disayanginya. Oleh sebab itu kita diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala turun hujan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan dan memberikan manfaat. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan di hati kita bahwasanya Allah menurunkan hujan adalah rahmat. Walaupun ada musibah yang terjadi gara-gara hujan menyebabkan banjir di mana-mana dan lain sebagainya, kita koreksi diri kita. Apakah ini perbuatan kita atau teguran daripada Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi, jangan menyalahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengingkari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci kewajiban yang ketiga hadir di jemaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu ma fi arham, dan pengetahuan tentang di dalam rahim juga Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Boleh jadi ilmu kedokteran kita saat ini canggih, ISG ternyata laki-laki tatkala lahir adalah perempuan. Siapa yang akan disalahkan? Allah Subhanahu wa taala yang bisa menentukan segala-galanya. Pun kita tidak akan pernah tahu bagaimana anak itu makan di dalam rahim, bagaimana anak itu hidup di dalam rahim. Semuanya kita tidak akan tahu. Tatkala lahir pun semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berpikir husnuzan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, inilah yang diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kunci ghaibah yang kedua, ma tadri nafsun ma la taksibu ghadan, dan sekali-kali kamu tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi esok. Kita tidak akan tahu apa yang akan kita kerjakan esok. Apakah kita akan melakukan kemaksiatan kepada Allah atau kita akan melakukan ketaatan kepada Allah. Oleh sebab itu mari kita kencangkan di dalam hati kita untuk berniat berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya umur yang panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendekati kepada kematian kita. Kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang manusia yang tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada titik-titik noda bahkan penuh dengan dosa-dosa kita, dengan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dengan penuh keyakinan bahwa kalau kita bertobat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Rahman, Allah Rahim, sebesar apapun dosa kita, seluas lautan samudra pun dosa kita, Allah akan mengampuni kita. Sudah saatnya kita tidak ada lagi yang berleha-leha untuk menikmati hidup. Sudah saatnya tatkala kita tidak ingat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini. Kita cintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tundukkan pandangan kita tundukkan mata hati kita tundukkan kepala kita untuk benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kasih sayang yang melebihi sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak ada rahman rahimnya selain rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kunci ghaiban yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan kamu sekali-kali tidak akan tahu di bumi mana kamu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita dilahirkan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sempurna, tapi kita tidak tahu tatkala kita akan dimatikan dari Allah Subhanahu wa taala, keadaan kita seperti apa, di mana. Apakah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dimatikan oleh Allah,
tatkala saudara-saudara kita, mohon maaf dan batin, dimatikan oleh Allah dalam keadaan terkena virus yang saat ini menyebar di mana-mana. Tidak ada yang membesar, tidak ada yang mengantarkan. Qadar Allah. Ini sudah ketentuan Allah. Kita tidak tahu di bumi mana kita tidak akan dimatikan, dan dalam keadaan apa kita akan dimatikan, dan dalam keadaan yang bagaimana, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Oleh sebab itu hadirin jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terserah Engkau saja kami dimatikan dalam keadaan apapun, dalam keadaan seperti apapun yang kami minta hanyalah keadaan husnul khatimah. Engkau tersenyum melihat kami tatkala kami menghadap Engkau, ya Allah. Karena doa bisa mengalahkan segala-galanya. Kekuatan doa disertai dengan ikhtiar kita berusaha menjadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memanggil kita seraya tersenyum, memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan keridhaanku dan masuklah ke dalam surga. Allah Karim. Tatkala kita dipanggil seperti itu, kenikmatan yang mana lagi yang akan kita dustakan? Semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahu najdain. Dua jalan yang sudah kami sediakan. Tinggal memilih kita. Kita punya akal, kata Allah, afala taqilun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Oleh karena itu hadirin jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, ketaatan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita nantinya betul-betul dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. والله
الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.